Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Taluh Chantri, NIM 2105523020, kelas A2DLC, S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Cigubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit internal dengan materi penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Di sini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Ada 6 subbab. Yang pertama, pengertian dari BPR dan BPRS. Yang kedua, status pengawasan BPR. Yang ketiga, status pengawasan dalam penyihatan. Yang keempat, status pengawasan resolusi. Yang kelima, tindakan pengawasan. Dan yang terakhir, pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Berikutnya pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Struktur perbankan Indonesia terdiri atas 2 jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga mengatur mengenai struktur perbankan syariah terdiri atas 2 jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Materi berikutnya pengertian mengenai BPR dan BPRS. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya pada segmen mikro dan kecil. Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikutnya, kegiatan yang dilaksanakan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Yang keempat, menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau hubungan pada bank lain. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang pertama, menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip berdasarkan aturan Bank Indonesia. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Yang ketiga, menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. Yang keempat, memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau kepentingan nasabah melalui rekening Bank Perkreditan Rakyat Syariah lain yang ada di Bank Umum Syariah
atau bank umum konvensional. Berikutnya di sini ada produk atau fasilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah dapat mengotorisasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk seperti simpanan wadiah, seperti adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini digunakan untuk menitip infak, sodakoh, ONH atau biaya haji, dan lainnya. Berikutnya ada beberapa jenis simpanan dan tabungan dalam bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama ada simpanan amanah, yaitu titipan amanah berupa dana infak, sodakoh, dan zakat. Yang kedua ada tabungan wadiah, tabungan badan usaha atau pribadi. Tabungan ini bersifat tabungan bebas. Yang ketiga ada deposito wadiah atau deposito mudharabah, adalah deposito berdasarkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah. Yang berikutnya jenis penyaluran dana dalam bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama mudharabah adalah pembagian hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan usaha si pengusaha. Yang kedua ada musyarakah, adalah penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Yang ketiga ada bid saman ajil, proses jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan membayar barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan harga dasar barang dan keuntungan yang telah disepakati. Yang selanjutnya ada murabahah adalah perjanjian antara bank dan nasabah. Bank menyediakan modal atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai dengan harga jual bank atau harga beli bank plus margin keuntungan. Berikutnya adalah qardul hasan, adalah perjanjian antara bank dan nasabah bagi yang layak menerima dana atau dianjurkan untuk kepentingan ZIS. Selanjutnya istisna adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli. Bank membelikan barang, lalu nasabah mengikuti mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan atau keuangan nasabah. Berikutnya al-hiwalah adalah pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai status pengawasan bank perkreditan rakyat. Yang pertama ada pengawasan normal, yang kedua pengawasan intensif, yang ketiga ada pengawasan khusus.
Untuk pengawasan normal, direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham pengendalian dari BPR dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan. Untuk pengawasan intensif, pengawasan terhadap bank berkreditan rakyat atau bank penyedia rakyat syariah yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Untuk yang pengawasan khusus, pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Nah, berikutnya di sini ada kriteria yang masuk dalam pengawasan. Yang pertama, kriteria pertama, kewajiban penyedia modal minimum atau KPMM. Rasio KPMM-nya kurang dari 12%, namun sama dengan atau lebih dari 8%. Berikutnya, kriteria CR atau rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 5%, namun sama dengan atau lebih dari 4%. Yang ketiga, kriteria tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Selanjutnya di sini ada kriteria keluar dari pengawasan. Kriteria yang pertama, kewajiban penyedia modal minimum atau KPMM dengan rasio KPMM lebih dari atau sama dengan 12%. Kriteria yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir adalah 5%. Kriteria yang ketiga, tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3. Nah, di sini ada fakta penting, yaitu BDPI karena CAR dan CR lewat jangka waktu atau perpanjangan BDPI, maka ditetapkan BDPK. BDPI karena TKS lewat jangka waktu atau perpanjangan BDPI, maka dilakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat. Yang berikutnya ada beberapa fakta penting. BDPI karena CAR dan CR lewat jangka waktu atau perpanjangan BDPI, maka ditetapkan BDPK. Yang kedua, BDPI karena TKS lewat jangka waktu atau perpanjangan BDPI, maka dilakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat. Yang ketiga, penilaian rasio KPMM dan atau CR rata-rata selama 6 bulan dalam rangka penetapan BDPI atau BDPK terakhir dihitung secara bulanan yang didasarkan pada laporan bulanan BPR atau BPR. Berikutnya, BDPI karena permasalahan permodalan wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan. Penambahan modal pada BDPK dilakukan dengan memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas 6 bulan mendatang. Berikutnya, penilaian TKS
Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam rangka penetapan BDPI didasarkan pada periode penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian penilaian TKS sewaktu-waktu jika BPR atau BPRS mengalami permasalahan yang menyebabkan BPR atau BPRS masuk dalam kriteria pengawasan intensif. Yang berikutnya di sini saya menjelaskan status pengawasan dalam penyehatan. Yang pertama, regulasi. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi yang mengatur operasional Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Kedua, pengawasan berkala. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan berkala melalui pemeriksaan dan audit untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan manajemen risiko di BPR dan BPRS. Berikutnya, pembinaan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan pembinaan dan edukasi kepada pengelola Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar dapat mengelola lembaganya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya, penerapan prinsip kesehatan. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Penyedia Rakyat Syariah diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya, termasuk pengelolaan likuiditas, risiko kredit, dan modal. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penyehatan harus yang pertama menjaga kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Penyedia Rakyat Syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan atau peningkatan kewajiban BPR atau BPRS secara material. Yang kedua, mendukung pelaksanaan tindakan LPS berupa yang pertama, uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Penyedia Rakyat Syariah secara keseluruhan. Yang kedua, penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang ketiga, penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berikutnya di sini membahas mengenai status pengawasan resolusi. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2
Huruf C dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memenuhi kriteria. Yang pertama, sebelum jangka waktu PPR atau PPRS dalam penyehatan kondisi permodalan dan atau likuiditas PPR atau PPRS mengalami pemburukan. Yang kedua, sampai dengan jangka waktu PPR atau PPRS dalam penyehatan berakhir, PPR atau PPRS belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan atau SIA rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat mengembalikan penempatan dana LPS. Berikutnya lanjutan dari slide sebelumnya. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Penyedia Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penyehatan uang memenuhi kriteria sebagai PPR atau PPRS dalam resolusi dapat tidak ditetapkan dalam resolusi apabila terdapat setoran modal. Setoran modal PPR atau PPRS dapat dilakukan oleh pemegang saham PPR atau PPRS maupun berasal dari pemegang saham baru. Setoran modal dapat meningkatkan permodalan PPR atau PPRS sehingga memenuhi kriteria pengawasan normal. Berikutnya yang akan dibahas tindakan pengawasan. Ada pengawasan intensif. Di sini dapat menggantikan anggota direksi atau dewan komisaris. Yang kedua, memperkuat modal. Yang ketiga, menghapus kredit atau pembiayaan macet. Yang keempat, melakukan merger. Yang kelima, menjual PPR atau PPRS. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban PPR atau PPRS. Yang ketujuh, membatasi pembayaran remunerasi. Yang kedelapan, tidak melakukan penambahan jaringan kantor. Yang kesembilan, menghentikan kegiatan usaha tertentu. Yang kesepuluh, tindakan pengawasan lain sesuai Perpu. Berikutnya untuk pengawasan khusus. Yang pertama, menyampaikan rencana tindak yang sesuai permasalahan. Merealisasikan rencana tindak. Yang ketiga, menyampaikan laporan realisasi sesuai dengan pelaksanaan. Yang keempat, melakukan penyesuaian rencana tindak. Yang kelima, menyampaikan daftar pihak terkait. Yang keenam, melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan seperti laporan keuangan terkini, rincian aset produktif, informasi, dan dokumen terkini. Yang terakhir, melakukan tindakan lain
sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya, saya akan membahas mengenai pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Penyedia Rakyat Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi. Yang kedua, BPR atau BPRS keluar status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan, LPS dan Bank Indonesia. Pemberitahuan secara tertulis ini disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan kepada BPR atau BPRS. Dilakukan melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham BPR atau BPRS, dan atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain. Selanjutnya, selama jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 25 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat menetapkan BPR atau BPRS tidak dapat disehatkan dalam berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan. Otoritas Jasa Keuangan juga memberitahukan secara tertulis dan meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS yang tidak memenuhi kriteria. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPRS yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari LPS. Penyelesaian lebih lanjut BPR atau BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Otoritas Jasa Keuangan
memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai penetapan atau penghimpunan dan penyaluran dana. Nah, berikut ini ada contoh format pengumuman. Contoh format pengumuman larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penetapan larangan himpunan dan penyaluran dana mempertimbangkan permasalahan dan kondisi keuangan BPR atau BPRS, serta dalam rangka perlindungan konsumen atau nasabah. Nah, di sini ada contohnya. Saya contohkan PT BPR ABC yang ditetapkan dalam penyihatan pada posisi Februari 2024 memiliki rasio KPMM sebesar 10%. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, diketahui rasio KPMM mengalami pemburukan menjadi sebesar 1,5%. Maka dari itu PT BPR ABC dikenakan larangan penghimpunan dan penyaluran dana oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib mengumumkan larangan himpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengumuman dilakukan di kantor BPR atau BPRS, pada kantor kelurahan atau kantor kecamatan di tempat kedudukan BPR atau BPRS yang bersangkutan. Kemudian di situs web BPR atau BPRS dan atau melalui media massa setempat, antara lain seperti media cetak dan atau media elektronik. Nah, berikutnya yang akan dibahas tindakan pengawasan. Ada pengawasan intensif. Di sini dapat menggantikan anggota direksi atau dewan komisaris. Yang kedua, memperkuat modal. Yang ketiga, menghapus kredit atau pembiayaan macet. Yang keempat, melakukan merger. Yang kelima, menjual BPR atau BPRS. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban BPR atau BPRS. Yang ketujuh, membatasi pembayaran remunerasi. Yang kedelapan, tidak melakukan penambahan jaringan kantor. Yang kesembilan, menghentikan kegiatan usaha tertentu. Yang kesepuluh, tindakan pengawasan lain sesuai Perpu. Berikutnya untuk pengawasan khusus. Yang pertama, menyampaikan rencana tindak yang sesuai permasalahan.
merealisasikan rencana tindak. Yang ketiga, menyampaikan laporan realisasi sesuai dengan pelaksanaan. Yang keempat, melakukan penyesuaian rencana tindak. Yang kelima, menyampaikan daftar pihak terkait. Yang keenam, melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan seperti laporan keuangan terkini, rincian aset produktif, informasi, dan dokumen terkini. Yang terakhir, melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah otoritas jasa keuangan. Berikutnya, saya akan membahas mengenai pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Otoritas jasa keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan. Yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Penyedia Rakyat Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi. Yang kedua, BPR atau BPRS keluar status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan, LPS, dan Bank Indonesia. Pemberitahuan secara tertulis ini disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan kepada BPR atau BPRS. Dilakukan melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham BPR atau BPRS, dan atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain. Selanjutnya, selama jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 25 ayat 1, otoritas jasa keuangan sewaktu-waktu dapat menetapkan BPR atau BPRS tidak dapat disehatkan dalam berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan. Kemudian, otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan. Otoritas jasa keuangan juga memberitahukan secara tertulis dan meminta kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS yang tidak memenuhi kriteria. Dalam hal lembaga penjamin simpanan atau LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau PPRS yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari LPS. Penyelesaian lebih lanjut BPR atau PPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau PPRS mengenai penetapan atau penghimpunan dan penyaluran dana. Nah, berikut ini ada contoh format pengumuman. Contoh format pengumuman larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penetapan larangan himpunan dan penyaluran dana mempertimbangkan permasalahan dan kondisi keuangan BPR atau PPRS, serta dalam rangka perlindungan konsumen atau nasabah. Nah, di sini ada contohnya. Saya contohkan PT BPR ABC yang ditetapkan dalam penyihatan pada posisi Februari 2024 memiliki rasio KPMM sebesar 10%. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, diketahui rasio KPMM mengalami pemburukan menjadi sebesar 1,5%. Maka dari itu PT BPR ABC dikenakan larangan penghimpunan dan penyaluran dana oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib mengumumkan larangan himpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengumuman dilakukan di kantor BPR atau PPRS, pada kantor kelurahan atau kantor kecamatan di tempat kedudukan BPR atau PPRS yang bersangkutan. Kemudian di situs web BPR atau PPRS dan atau melalui media massa setempat, antara lain seperti media cetak dan atau media elektronik. Nah, berikutnya di sini saya menggunakan beberapa referensi untuk membuat PPT pada materi kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.